Oke, selamat pagi untuk IPS 2 dan 3 yang harusnya hadir pada pagi ini, 27 Juli 2021. Nah, ini dua orang yang hadir pada pagi ini, terima kasih kehadirannya. Jadi kita adakan review untuk pembelajaran dengan model ini. Nah, pagi ini saya harap nanti memiliki LKS seperti ini ya. Saya harap sudah punya ya, karena ini cukup satu belinya, di semester 2 tidak butuh lagi gitu. Dan untuk tahun ini, 1 tahun ke depan bersama saya gitu ya, itu sudah ada keputusannya. Jadi penilaian semester akhir bersama saya. Terus untuk yang hadir berdua ini dan untuk teman-temannya yang melihat rekamannya nanti, saya akan sampaikan sedikit tentang kontrak belajarnya. Untuk kontrak belajar, pembelajaran saya ini kan sistemnya menggunakan diselingi dengan Zoom tiap minggu, tapi saya tidak memaksa kehadirannya. Tapi kalau tidak hadir, mohon maaf, saya tidak bisa memahami bagaimana apakah Anda nilai plus atau tidak. Jadi itu bisa membantu pada ujian akhirnya, kan tidak mau kan 70 begitu matematika, atau mungkin di bawah itu. Nah, untuk tugasnya, seperti yang saya bilang kemarin, akan saya sampaikan di Google Classroom. Jadi tugasnya di sana, silakan dicek. Dan saya harap pada pembelajaran saya menyalakan video. Nyalakan videonya, jadi biar ada interaksi antara saya dengan anak. Itu aja minimal. Ya, kita menggunakan video, menggunakan Zoom meeting ini. Jadi selama Zoom meeting, saya akan berikan materi-materi singkat dan juga apa yang belum bisa dijawab pada tugas sebelumnya. Kemudian untuk Classroom, tugasnya itu saya berikan waktu 1 minggu. Dan jika selama 1 minggu tidak mengumpulkan, tidak saya matikan pengumpulannya, tapi pada beberapa bulan tertentu akan saya rekap. Jika betul-betul tidak mengumpulkan, maka siswa tersebut saya panggil ke sekolah. Jadi seperti itu kontraknya. Jadi kalau dia tidak ada niat belajar, jadi mohon maaf, saya juga tidak ada niat untuk menuliskan nilai pada anak tersebut. Jadi kalau sama-sama kita berjalan beriringan, maka akan baik. Dan juga matematika ini secara prinsip kan pembelajaran paling dasar ya, dalam artian mau kemanapun jalurnya anak selama ingin melanjutkan perkuliahan, tata boga, olahraga, matematika itu akan muncul pada beberapa tahun di awal-awal saja. 1-2 tahun di awal akan muncul. Ya, jadi tolong mari bersama-sama. Dan ini terima kasih pada 2 orang yang sudah menghadiri saya. Kamu tahu siapa? Coba Eliana nyalakan videonya Eli. Ini saya pengen tahu kelas berapa juga. Apakah IPS 3 ini? IPS 2. IPS 2. Oh, jadi perwakilan ada ya. IPS 2 ada 1, IPS 3 ada 1. Ini kita lihat ya. Terima kasih kehadirannya. Untuk pertemuan pertama, kita mulai dulu dengan prasyarat. Nah, Adit sudah tahu materi kita bab pertama apa? Belum kebayang? Belum LKS ya, Pak? Ya, ada apa-apa. Karena belum, sekarang ambil bukumu berdua, kita catat sedikit saja. Oh. Ini Pak sudah siapkan gitu ya. Jadi ini nak jadi ini pembelajaran kita selama 1 tahun ke depan. Semester 1 ini, semester ganjil ini kita akan mempelajari 2 topik. Nah, topik yang pertama kalian bisa lihat yang bagian atas. Ya. Mungkin dibaca Dit ya yang 3.1 dan 4.1. Nah, ini Dit. Ini dibaca. Mendeskripsikan jarak dalam ruang. Ya. Antar titik ya, ke garis dan titik ke bidang. Nah, jadi ada titik ke garis, titik ke bidang. Terus yang ini? Menentukan jarak dalam ruang antar titik ke garis dan titik ke bidang. Ya, sama. Jadi kita akan, ya itu aja cukup Pak. Semester 1 ini pada bagian awal ini kita mempelajari jarak titik ke titik, titik ke garis dan titik ke bidang. Itu topiknya, jarak. Ya, jarak. Jadi kita bicara tentang berapa titik itu. Gitu ya. Terus yang 3.2 coba lanjutin lagi 1 Dit. Dan 4.2. Menentukan dan menganalisis ukuran pemusatan dan penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Histogram. Ya, lagi sebelahnya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penyajian data, hasil pengukuran, dan pecacahan dalam tabel, distribusi, frekuensi, dan histogram. Ya. Jadi ini yang kita pelajari untuk semester pertama selama 4 bulan ke depan. Jadi 2 bulan gitu ya. Nah, belum paham atau gimana tidak apa-apa. Kita akan lanjutkan ke yang pertama nih. Berikutnya Nyoman Eli, siap-siap suaranya nih, hidupin mikrofonnya.
Kita belajar aja, jangan menjadi ya. Dah Eli. Nah, ini peta konsep dari pembelajaran kita di awal ini. Jadi Eli bisa lihat yang warna biru, jarak dalam ruang itu dibagi menjadi 3, titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang. Nanti menggunakan rumus Pitagoras untuk menentukan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Udah? Sekarang Eli coba sampaikan kembali apa yang tadi saya bilang. Silakan. Jarak dalam ruang bidang itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Nah, terus? Itu yang menentukan rumus pembantu Pitagoras. Terus? Aplikasinya nanti dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Oke. Jadi nanti kita belajar 3 hal ya. Jadi kamu ada bayangan belajar apa bersama saya. Nah, sekarang ini ada konsep jarak titik ke titik. Pertemuan pagi ini kita akan belajar topik ini. Nah, itu dulu bayangannya. Tapi sebelum itu, sebelum kita menyentuh materi, karena kan anak pertama berjumpa dengan saya kelas 12, mari kita berlatih soal-soal materi prasyarat. Mari kita lihat dulu. Nah, ini sebenarnya adalah tes prasyarat yang harus diujikan kepada siswa. Kalau kita di dalam kelas, ini akan saya berikan ke anak untuk dikerjakan bersama-sama dalam kelompok. Nah, karena kita ini online dan anak ada 3 orang ini adalah perwakilan masing-masing kelas, itu untuk diri anak sendiri, bukan untuk temannya. Kalau anak belajar, ya buat anak saja. Ini pengalaman kemarin, ada temannya yang dapat nilai 90 di akhir, tapi tugas tidak pernah, kehadiran tidak pernah, jadi mohon maaf, saya meragukan sekali dari 90. Jadi saya jadikan 70 jadinya. Itu sudah bagus sekali itu. Bahkan saya ingin tidak memberikan dia nilai sama sekali karena tidak memiliki riwayat pekerjaan. Hadir tidak pernah, tugas tidak ngumpul, tahu-tahu di ulangan 90. Jadi apa itu yang saya bisa bantu? Gitu. Tapi ada juga kasus dia hadir sering, tugas dibuat, tapi nilainya jeblok. Itu yang bisa saya bantu. Oh, ini nilai tugasnya sekian poin, jadi bisa kita mempertimbangkan nilai anak. Ya, itu ya. Jadi kalian paham tentang itu. Sekarang saya minta tolong untuk yang di bawahnya tadi Anak Agung KD absen 1, tolong dibacakan soal nomor 1. Dari pilihan berikut mana saja penampakan kubus yang tepat? Ulang-ulang kok penampakan, ulang-ulang kok penampakan, ulang-ulang. 1. Penampakan. Ulang-ulang. 1. Ayo Gus. Jadi Kade Agung, sinyalmu kayaknya kurang bagus. Boleh dimatikan. Putus-putus sekali suaranya. Kade Mardika bisa bantu Pak nyalakan mikrofon untuk baca soal. Dari pemilihan berikut. Kok pemilihan ulang-ulang? Ulang. 1. Dari pemilihan berikut. Kok pemilihan? Ulang-ulang bacanya. Yang benar. 1. Bentar. Maaf ya tadi terputus. Ulang. Bentar. Kok dari pemilihan? Salah, Pak. Pilihan bacanya tadi itu. Iya, Pak. Pemilih. dari pilihan jadi itu pemilihan. Bentar ya. Ini kayaknya mouse-nya lagi problem. Bentar sedikit saja. Ulang ya. Tes prasyarat. Ulang baca Gus. Dari pilihan berikut mana saja persamaan kubus yang tepat? Penamaan kubus yang tepat. Pilih tidak satu pun atau 1 atau lebih dari 1 berdasarkan kemampuan anak. Ya. Nah, sekarang kamu lihat yang nomor pertama A, B, C, D, E, F, G, H. Oke ya, saya kasih tahu ke anak dulu. Penamaan kubus yang tepat itu contohnya seperti nomor 1. Ini penamaan kubus yang tepat. Kenapa dikatakan tepat? A, B, C, dilihat ya. A, B, C, D. Dia membentuk bidang di bawah.
dikasih titik, lalu atasnya E, F, G, H. Jadi nomor 1 ini benar untuk penamaan kubus. Saya A, B, C, D, titik, E, F, G, H. Jadi itu untuk penamaan dimensi 3. Nah, sekarang tugas kamu baca nomor 2 kira-kira benar atau tidak. Nah, silakan Gus. Tidak apa-apa, salah, ini kita belajar. Ya Gus. Halo, kok menghilang? Iya, Pak. Nah, ya, nomor 2, A, B, F, E, A, B, F, E, D, C, G, H. H. Nah, menurut kamu benar atau tidak itu? A, B, F, E. Nah, itu satu arah nggak? Iya. Satu arah. Terus D, C, G, H, lihat. D, C, G, H. Sama nggak arahnya dengan yang pertama? Sama. Sama. Jadi benar atau tidak? Benar. Benar. Itu. Lagi satu udah yang 3. Habis itu kita ganti orang. Ya. Lagi satu. A, B, D, C, Ya. D. Nah, menurut kamu benar atau tidak? A, B, D, C. A, B, D, C, E, F, H, G. G. Benar, Pak. Ini salah ya. Ini tidak benar. Tidak benar. Caranya kamu ini gambar apa? Kubus. Kalau gini A, B, D, C bentuknya kayak apa nih? Coba bayangin nih. Seret, seret, seret. Nah, bentuknya kayak gini dia nanti. Bukan kubus dia. Iya. Jadi nomor 3 ini bukan penamaan kubus yang tepat. Karena dia itu nyilang loh. Harus berurut dia. Satu arah gitu. Ini kan loncat nih. Oh, iya. B ke D. Ya. Oke. Ya. Terima kasih Gus. Ya, Coba ya. Aditya Sunariasa lanjut ke nomor 4. Kita belajarnya nih, yang dikit segini. Yuk, dia hidupin mikrofonnya lagi. Ini ulang-ulang ya, karena ini dikit orangnya. A, D, H, E. A, D, H, E. Ya. Iya. Terus? B, Ya. B, C, G, F. B, Benar atau tidak? G, F. Benar. Kenapa benar? Karena membentuk persegi. Ya, membentuk persegi panjang atau persegi dan satu arah ya. Ya. Arah keduanya sama. Oke, yang nomor 5 satu deh. A, D, H, E, B, F, G, C. B, F, G, C. Benar atau tidak? B, F, G, Nih, B, F, C. G, C gini. B, F, G, C. Benar, Pak. Benar. Salah. Sana. A, D, H, E ke kiri. Ini ke kanan. Nih. Nggak benar dia. Oh iya. Salah. Ya, gitu ya. Terus yang Ya. terakhir, E, F, G, H. Lihat nih. Jadi gini ya. Jadi ini adalah dasar dari materi kita. Kalian harus memahami dulu bagaimana cara pembuat penamaan di bidang dimensi 3. Jadi kalau bisa saya kasih soalnya itu kayak nomor 3 dan 5, kamu tidak usah mengerjakan soal saya. Artinya soal saya keliru. Gitu. Jadi kalau soal saya seperti ini penamaannya, soalnya masih benar dan bisa dikerjakan. Kalau keliru itu bonus, nah. Gitu ya. Terus kalau ini E, F, G, H, bisa dilihat arahnya begini. A, B, C, D ini juga begini. Ini benar ya? Benar. Ya. Kita lanjut ke bagian kedua. Ini Nyoman Eliana. Ya, ini hadir-hadirnya saya ajak diskusi. Kita lanjut ke berikutnya, ke nomor 2. Kamu tahu gambar apa nih, Nak? Halo, Kadek? Gambar segitiga. Bukan yang ini, kok segitiga. Yang ini. Itu ada tulisannya nih. Oh, gambar limas. Nah, ini namanya limas. Jadi materi kita ada kubus, ada balok, ada limas. Ini limas namanya. Sekarang kamu pasti saya yakin nggak tahu ya. Coba kamu baca yang bagian I ini dulu. Cara bacanya gimana? A, B, C, D. Kok di depannya huruf apa nih gede nih? T. Nah, T, A, B, C, D. Ya. T ini namanya titik puncak. Terus A, B, C, D ini alasnya. Nah, bentuknya persegi. Jadi limas persegi. Ya. Ini penamaan yang tepat. T, A, B, C, D. Nah, paham nak, Eli? Paham, Pak. Sekarang nomor 2 dibaca. T, B, C, D, A.
Nah, menurut kamu bisa nggak penamaannya seperti itu? Bisa, Pak. Kenapa bisa? Tidak. Karena dia membentuk persegi. Ya, bentuk persegi gini. Ya, CDA. Ya. Jadi secara konsep ini benar juga, tapi ini jarang dipakai ya, jarang dipakai. Karena yang nomor 1 lebih memenuhi, kenapa? Karena dia ngurut abjadnya. Dari A, B, C, D, E, F, G, H. Gitu ya. Jadi kesepakatannya penamaan itu silakan diurut dari abjad yang terkecil. Ya, ya. jadi kayak ini, nah ini boleh tapi kurang tepat. Yang nomor 3 lagi sekali lagi. A, B, C, D, T. Nah, itu benar penamaannya atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena T-nya di belakang. Ya, yang terakhir yang nomor 4, benar atau tidak? Baca dulu, T. T, A, D, B, C. Benar atau tidak? Salah. Kenapa salah? Karena tidak membentuk persegi. Ya, siksa gini dia kan? Ya, bukan persegi jadinya bawahnya. Jadi kalau bawahnya segitiga, harus mengikut segitiga, begitu ya. Nah, ya, itu dasar pertama dari pelajaran saya. Oh, kalian harus paham bagaimana penamaan dari kubus dan balok. Tahu mana kubus, tahu balok, tahu limas. Minimal itu. Oh, ini namanya limas, gitu. Kalau saya suruh gambarkan limas, bisa gambar. Itu maksudnya. Gitu. Lihat ya. Berikutnya, dasar berikutnya adalah Pitagoras. Pitagoras kan di SD dapat ya kelas 4 ya. Sekarang saya minta yang berikutnya. Oh, ada yang baru nih datang nih. Tapi nantilah. Anak Agung KD, lagi 1 lagi. Absen 1. Tolong baca nomor 3 Anak Agung KD. Di sini baru ganti orang. Tentukan nilai TMG. Ini baca dari nomor 3 dulu. Ulangi. 3. Hitunglah ya. Salah ketik saya. Hitunglah. 1. I. Ya. 1. TM TM kuadrat. TM kuadrat sama T kuadrat kurang CM kuadrat. Oke, jadi sinyalmu kayaknya jelek, Gus. Tidak apa-apa, sinyalmu jelek. Biar Pak bacakan. Tentukan nilai TM jika TM pangkat 2 atau TM kuadrat sama dengan TC kuadrat dikurangi CM kuadrat, dan TC sama dengan 5 dan CM sama dengan 3 akar 2. Oke, semuanya yang hadir pada meeting Zoom ini, ambil selembar kertasnya, coba kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2. Nanti jawabannya kirim via chat, via Zoom. Silakan, dicoba. Kalian mau ingat nggak dengan pelajaran Pitagoras? Karena ini akan sering kita pakai buat ngitung di materi ini. Kalau ini nggak bisa ngitung, tidak akan lancar di pembelajaran saya. Maka daripada itu, ambil selembar kertas, coba dikerjakan dulu. Nah, silakan. Seandainya ini tetap muka, saya bisa ngambil nilai plus poin ini. Nah, jadi siapa yang mengirim jawabannya dengan tepat dan benar, saya kasih tambahan poinnya untuk keaktifan pada hari ini. Silakan, dicoba. Waktunya nggak lama, saya kasih cuma 1 menit. Silakan, ambil selembar kertas, kerjakan, jawabannya kirim via Zoom. Untuk Sinta Yuniari, Kade Intan, dan Rama yang sudah hadir juga dicoba, semuanya mencoba. Di sini saya minta Sinta Yuniari untuk memberikan jawaban nomor 3I. Kade Intan nomor 3 yang I2. Bisa Sinta dan Kade Intan? Halo, Sinta, Kade Intan? Tes. Dulu, Pak. Dicoba ya. Nah, itu saya pengen jadi jawabannya. Salah benar, salah nomor 2. Sinta? Halo, Sinta? Halo, Sinta hadir? Oh, ya. Jadi Sinta kayaknya tidak menyimak ini. Hadir, Pak. Oh ya, siap-siap nomor 3I kalau gitu. Yang lainnya kirim via WA ke saya. Benar nggak jawabanmu? Kalau kalian menggunakan laptop, kalian juga bisa menjawab secara langsung. Ada fiturnya. Tapi kalau kalian menggunakan HP, nanti saya nulisin kamu yang ngomong jawabannya apa. Saya tunggu Sinta dan Kade Intan. Ini Pitagoras ini, dasar basic dari basic ini. Dicoba. Yang pertama ngumpul jawaban ke saya dan benar. Aman lah. Kasih ulangannya bagus nanti.
Nah, yuk, silakan WA ke saya. Jawabannya aja. Sekian. Gitu. Ayo, ya. Ayo, nak. Sudah 2 menit. Lewat 2 menit. Ini Sinta sama Andy, siapa yang sudah selesai nih? Adit, kamu udah selesai, Dit? Belum. Aduh, Mardika udah selesai? Belum, Pak. Belum, ini bisa apa enggak? Saya lihat dulu nih. Belum bisa apa belum enggak nih? Saya lihat dulu. Jujur. Nggak paham, Pak. Nah, gitu dah, jujur. Siapa yang bilang nggak paham nih? Belum bisa, Pak. Semua pasti nggak bisa nih kalau gitu nih. Ini gini ya. Ini materi prasyarat. Ini tak jelasin satu ya. Jadi belum dapat poin semua ini. Nah, oke, saya jelasin ya satu ya pelan-pelan ya. Ini namanya rumus Pitagoras. Ini nama tulisannya. Pitagoras. Plus itu di bukunya. Nah, rumus Pitagoras itu diambil dari segitiga siku-siku. Nih. Segitiga siku-siku. Rumusnya gini, nak. 5 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 4 pangkat 2. 5 pangkat 2 berapa? 25. 9. 16. Nah, jadi maksudnya gini, pada segitiga Pitagoras berlaku sifat-sifat seperti ini. Sisi miring, ya ini sisi miring namanya, akan sama dengan kuadrat lainnya. Itu teorinya. Nangkep ya? Belum? Ada yang mau nanya? Enggak? Belum? Halo? Ini ngerti nih nggak yang ini? Nah, sekarang kita ke soalnya ya. Saya minta mencari TM, tapi kita punya TM kuadrat. Jadi TM kuadrat itu sama dengan... Nah, sekarang Sinta bantu saya. Berapa nilai TC? Halo Sinta? Sin, ayo. Udah, hilang nih anak. Intan. Hidupin mikrofonnya. Halo? Halo? Nah, udah. Ya, Pak. TC berapa? Nih. TC 5. Jadi 5 pangkat 2. CM berapa? Ini CM. 3 akar 2. Nah, ini dikuadratkan. 5 pangkat 2 berapa? 25. Oh, nih. Nah, ini 3 akar 2 kuadrat berapa? Bisa? Bisa? Ada yang tahu? Halo, berapa? 3 akar 2. Yuk. Gak ada yang tahu ini anak-anak nih. Siapa yang bisa yang hadir di sini? 3 akar 2 kuadrat berapa? Plus 1 nih. Ada yang bisa? Aduh, gimana nih anak-anak nih? Berapa? Semua boleh hidupin mikrofon. Ada yang bisa jawab nih? Nih, satu ini. Yuk. Halo. Siapa yang bisa? Ayo. Ya, nak. Kamu pasti bisa. Ayo. Nyerah nih. Kita jelasin ya pelan-pelan ya. Iya. Ini untuk semuanya nih. Cinta jangan matiin Jangan matiin mikrofonnya Intan. Iya. 3, ini kita tulisin ya. Kamu bacakan apa yang Pak tulis. 3 akar 2 kuadrat. Sama dengan 3 pangkat 2 dikali akar 2 pangkat 2. Oke, 3 pangkat 2 berapa? 9. Akar 2 pangkat 2 berapa? Bingung? 4. Ya, akarnya 4 berapa? 2. Nah, jadi 2. 9 kali 2? 18. Nah, jadi di sini 18. 25 kurang 18? 7. Nah, jadi ini TM kuadrat. Yang saya minta TM. TM artinya ini hilang akar, jadi akar 7. Jadi jawabannya yang ini adalah akar 7. Kalau yang nomor 2, ini kan tambah ya.
Kalian tinggal tambahkan 25 tambah 18 berapa? 25 tambah 18. 25 tambah 18 jadinya. Jadinya berapa? 43. Jadi sini akar 43. Ini akar 43 jawabannya nih. Nah, catat dulu. Sebentar saya akan tanya lagi. Catat dulu. Ya, jangan lama-lama catatnya. Saya nggak bisa pantau ini. Screenshot boleh lah, nanti catat gitu. Kalau kan teknologi nih. Ini sudah saya rekam ya, nanti kalian bisa lihat rekamannya di classroom-nya. Nah, yang hadir nih, sedikit nih. Segini yang Pak nilai kalau gitu. Ntar ya, sambil Pak absen dulu ya. Ini absen Zoom ini. Udah nyatat tuh, udah selesai nyatat. Belum. Nah, ya sudah. Nah, tadi kalian boleh ngomong nih, kalau belum bilang belum gitu ya. Kalau sudah bilang sudah gitu. Karena dikit nih. Pak absen dulu ya. Karena ini. Tadi udah selesai nyatat ya? Sudah, Pak. Kamu absen berapa nih? 16 ya? IPS 2? 16. Mana absen kamu ini? Oh, PS 3. Lu Kadek Mardika kelas berapa? Kadek Mardika ada? IPS 3, Pak. IPS 3. Tadi besok Zoom-nya kasih kelas depannya IPS 3 gitu biar Pak tahu ya. Biar Pak nggak nanya-nanya lagi. Ya. 16. Aditya udah hadir nih gitu ya. Centang. Mardika absen berapa Mardika? 14. Centang. Intan nih kelas berapa Intan nih? IPS 2. Nah, ini ada perwakilan IPS 2 nih. 27 ya? Ya. Ini bawahnya nih. Bayu, kelas berapa Bayu? Ada. IPS 3, Pak. Udah selesai nyatat kamu? Dah, nyatat. Cepat Indra. Dah. Tadi tak share juga nih, nggak apa-apa. Saya pengen kamu lihat nulis. Iliana, udah ya. Centang. Terus Agung KD, absen 1 kok paling depan ya. KD Wiardana. Ya, lagi 1 Edi siapa nih? Baru masuk nih. Ya, ini saya absen karena di akhir masuk. Oke ya, jadi gitu ya. Nah, sekarang saya akan berikan soal-soal sederhana dulu terkait yang tadi. Nginget, ngerti nggak ya? Jawabannya kirim via Zoom ya, segera. Nih ya. Coba kamu hitung semuanya, ambil selembar kertas, kamu hitung ini soalnya. 3, nah, ambil kertasnya. 3 akar 5 kuadrat. Sama dengan berapa? Ayo. Ini via WA. Via chat. 1 menit yang benar, langsung tambah poinnya. Untuk semuanya nih, yang hadir nih. Ini prasyarat ya, jadi ini materi yang harus kamu pahami dulu benar-benar, baru bisa masuk materi saya. Kalau belum masuk, susah, nggak bisa jawab nanti. Kalau sudah dapat jawabannya, kirim WA, via chat. Gimana caranya, Pak? Ya kayak tadi, kok gimana caranya? Ini tak madu dikit nih, ini nih. Nih. Nah, tuh, udah lihat kan di depan? Ya, udah. Nah, saya nggak ngerti lagi tuh. Udah ngerti. Jawab. Untuk semuanya nih. Ini Adi Putra nih, ngerti nih Adi Putra nih, ada suara nih. Ayo Adi Putra. Oke. 1, 2, 1 kita hitung sampai 10 ya, habis itu kita tutup. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah ada yang bisa jawab. Udah kejawab, Pak. Kirim via chat. Nah, mana saya tahu kamu nggak benar atau nggak? Kan di Zoom ada chat tuh, kamu klik tuh, kirim segini jawabannya gitu. Bisa. Ini semuanya untuk semuanya nih, nggak ada yang ngirim chat. Saya kan nggak tahu kamu benar apa nggak nih. Ayo. Kalau ketemu akar harusnya akar sekian gitu. Oke. Habis waktu ya. Ini jawabannya.
3 pangkat 2 itu 9. Ini 5. Jadinya berapa? 45. Iya. Saya 45. Itu udah kamu nggak ngirim, mana tahu jawab benar apa enggak. Ini terakhir lagi satu deh, terakhir nih. Baru kita lanjut ke berikutnya. Ini terakhir nih. Lu ngirim di mana? Di chat, cari itu di bawah pojok kiri tulisannya chat itu. Mana itu? Nih lagi satu nih. Nah, ini mudah juga deh ya, biar banyak yang bisa nih. Nih, 4 akar 3. Nah, ini berapa nih 4 akar 3 nih? Nah, ini jawab tuh. Yuk. Nggak lama-lama. 4 akar 3 kuadrat sama dengan berapa gitu ya? Kirim via chat. 4 akar 3 kuadrat sama dengan berapa? Di sini saya akan berikan video nilainya. Ya. Indradi, siapa yang belum? 4 kuadrat. Pak Indradi nih. Indradi, hidupin suaranya Indradi. Udah, Pak. Bisa jawab itu Indradi. Nggak bisa ini. Aduh. Ngerti kamu Indradi soalnya Indra? Nggak ngerti, Pak. Nah, nanti tonton ya rekamannya ini sudah saya jelasin. Ya. Sebelumnya kan tadi mungkin gimana gitu. Oke. Oh, udah kirim 1 orang nih. Oke, 2 orang ya. Saya simpan nilainya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, habis. Oke, jawabannya ini ya. Ini udah ada yang ngirim sekarang. Anda bisa pakai fitur chat nih. Saya belum bisa, Pak. Saya nanti belajar. 4 4 pangkat 2 berapa? 16 kali 3. Berapa 16 kali 3? 48. 48. Ini semua salah yang ngirim ke chat. Gak ada yang benar satu pun. Mohon maaf ya, belum dapat nilai plus ya. Mohon maaf, gak ada yang benar 16 kali 3. Kok 11? Jawabannya gimana? Ngawur sekali. Ini kali 3 nih. Iya, kali 3. Oh iya ya, Pak. Ya, jadi jujur ya, belum dapat poin semua ya. Mohon maaf ya. Nanti kalau ada yang benar, tak kasih dapat. Belum rezeki ya, belum ngerti ya. Oke, kita lanjut ya. Gimana, kan belum bisa kan? Gimana kan tak bisa dipaksakan. Oke ya. Ya, Pak. Oke, itu tadi prasyarat tentang pertama. Sekarang kita prasyarat ketiga Pitagoras ya. Nah, Pitagoras yang SMA, jangan yang SD. Nah, ini. Di sini ada 2 soal, nomor 4 ya. Yang pertama di sini tentukan panjang LS. LS ini adalah sisi miring. Silakan cari dengan Pitagoras. Nah, kalau dia sisi miring artinya tambah. Ini kan sisi miring keduanya nih. Artinya PL kuadrat tambah PS kuadrat. Saya akan kerjakan yang, silakan pilih yang 1 atau 2 yang saya kerjakan. Coba saya minta G-nya tadi Intan, minta Pak kerjakan 1 atau 2. Kamu yang milih. 1 aja, Pak. 1. Kamu yang 2. 1 nih, ya 1 ya. Jadi kita ingin mencari LS. Nah, untuk mencari LS, itu yang kita butuhkan, kita cari dulu LS kuadratnya. LS ini, Intan, ini adalah sisi miring. Jadi kita butuh mencari PL pangkat 2 tambah PS pangkat 2. Pakai tambah. Kalau dia sisi miring. Coba ulangi ya. LS sama dengan LS. Enggak itu. Nomor ini kita nyari apa, lalu kamu bahasain dengan bahasamu gitu. Nomor 1 kita nyari apa? Nyari LS. Nah, LS itu gambarnya apa? Posisi apa dia? Posisi miring. Garis miring segitiga siku-siku. Dicari dengan rumus itu. Gimana rumusnya? Coba baca. LS pangkat 2 sama dengan PL pangkat 2 tambah PS pangkat 2. Nah, sekarang kamu lihat yang nomor 2, GP. GP itu sisi miring atau enggak? Yang nomor 2. Miring enggak? Enggak.
Miring apa enggak GP? Lihat nggak gambarnya sebelahnya itu? Miring, Pak. Miring. Jadi untuk nomor 2 ini sedikit dulu, GP kuadrat gimana caranya mencari? Apa tambah apa? Ini apa namanya yang bawahnya yang 10 ini apa namanya nih? PB. Ya, PB pangkat 2. Tambah. Apa yang atas ini yang tegak nih? GB. GB boleh, BG boleh ya. Ya. Nah, keduanya dijumlahkan. Itu caranya. Nah, sekarang kita kembali ke nomor 1. PL itu panjangnya adalah 3/2. Kuadrat dong. PS itu 2. Nah, sekarang ini 3 pangkat 2 berapa? 9. 2 pangkat 2 berapa? 4. 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, ini caranya. Lalu dijumlahkan sekarang. Jumlahkan dengan cara menyamakan penyebut gitu. Ini 9, ini 16. Jadinya adalah 25/4. Nah, silakan ditulis sambil kalau nggak ngerti silakan tanya ke saya. Itu nomor 4. Pitagoras yang pertama. Untuk pelajaran ini. Gitu. Ada yang mau nanya? Saya tanya Diki Pramana. Kita punya mikrofon, Diki. Yang lainnya nyatet segera. Diki soalnya saya lihat nggak bawa catatan itu. Saya mau nanya dulu. Apa, Pak? Saya mau tanya ke kamu ini dapat 9/4 gimana caranya? Tadi kan nonton kamu tuh. Gimana dapat 9/4 itu? Baru masuk saya, Pak. Tidak ada alasan saya udah amati kamu dari awal start. Ada kok. Jangan bohongin saya. Ada kamu tadi kita lihat. Benar, Pak. Saya baru masuk. Tapi belum paham ya. Oke lah. Bilangnya gini, jujur saya belum paham Pak. Itu jangan bilang baru masuk. Gila sekali saya dengar. Kurang paham Pak. Itu ya. Nanti Jordi Ryan. Jordi Ryan, bagus genjing ya. Ya, Pak. Nah, jelasin nih kenapa dapat 9/4 sama 4 ini dari mana? Yuk. Yang 3 pangkat 2. Berapa 3 pangkat 2? 9. 2 pangkat 2 berapa? 4. Nah, udah, Ngerti dikit, Pak. yang penting ngerti gitu. Nggak ada yang dikit-dikit. Kadek Mardika, hidupin mikrofon. Iya, Pak. Ini dapat 16 ini dari mana nih? Belum ngerti lah. Belum ngerti. Saya tanya kamu 16 bagi 4 berapa? Berapa 16 bagi 4? 10. Ambil kalkulatormu. Berapa? Udah, Gus. Ini untuk semua ya. Jangan takut ada resum ya. Di sini kesempatan kita tahu kamu kelemahannya di mana. Kalau nggak mau hadir, kamu kan nggak ngerti. Berasa, saya pasti bisa. Jangan ya. Tetap hadir ya. Jangan takut tanya-tanya gini. Anggap saya kan nggak bisa gini gitu ya. Penting kamu ada progresnya ya. Ya. Jordi Ryan, coba bantu saya. Dapat 16 dari mana itu Jordi? Bagus. Eliana coba yang ada suara ayamnya tuh. Coba berapa dapat 16 tuh? Nggak ada yang tahu ya? Oke, saya jelasin deh. 4 kali 4, Pak. Betul, 4 kali 4. Siapa yang jawab itu? Aditya. Oh, Aditya. Gini maksudnya, nak, kenapa 4 kali 4 ini? Pada penjumlahan pecahan, ini kan pecahan nih, ini satu enggak. Agar bisa dijumlahkan, jadikan 4 ini sebagai pecahan. Agar pecahannya sama 4, berapa kali 4, biar hasilnya 16. 4 dibagi, ada, saya mau jelas ngomongnya. Kok saya bolak-balik? Nih ya, 16 bagi 4 kan 4 gitu loh, sama. Nah, sekarang kalau saya punya gini, 7 sama dengan 4. Artinya 7 kali 4 berapa? 28. Kenapa? 28 bagi 4 itu 7. 3 sama dengan berapa? 12/4. Kenapa? 12 bagi 4 itu 3. Dan seterusnya. Ya, gitu ya. Sekarang ambil selembar kertas lagi, kerjakan yang nomor 2. Ini saya kasih poin besar nih. Nah, yang ini. Yang bisa kirim via WA dan yang benar selamat. Kalau belum nggak apa-apa. Kalau nggak ngerti, bilang nggak ngerti dari awal sekarang, biar tak jelasin nanti. Ayo. Coba yang nomor 2. Di sini saya kasih video lain dah. Nanti nonton ya.
Kan tidak semua bisa matematik nih ya, minimal nyangkut-nyangkut lah. Oh, Pitagoras, ngerti lah apa pelajaran Pak Jaya hari ini gitu. Di sini jangan lupa absen ya. Di grupnya udah saya bagiin, kamu yang hadir-hadir ini, biar nggak pocol nih kehadiranmu, ingat absen nanti. Coba, siapa yang sudah nih nomor 2? Membacanya nih, udah paham apa enggak itu? Sambil sampel ya. Rama Wijaya. Mikrofon hidup, Rama. Kalau sekalian video juga hidup, saya pengen lihat wajahnya nih. Belum, Pak. Videonya hidupin, coba. Saya pengen lihat wajahnya. Bisa. Nah. Saya tanya nomor 2, paham soalnya? Paham, Pak. Nah, apa yang dicari nomor 2 itu? PG. GP. PG atau GP, benar. Kamu nggak salah ya. Mohon maaf ya. Kamu boleh menyebutnya sebagai GP, atau kamu bisa menyebutnya sebagai PG. Boleh. Nah, ini rumusnya ya. Ya, Pak. Karena dia sisi miring, maka dia dijumlahkan. Oke. Bisa mencari. PB berapa PB? PB 10 cm. Ya, jadi 10 pangkat 2. GB berapa? 20 akar kuadrat. 20 akar 2 kuadrat. 10 pangkat 2 berapa, Gus? 100. 1000. 100. Kalau yang ini 20 akar 2 gimana? Nah, yang lainnya tadi sempat ikut kuis, nanti kan ngerti nih. Coba dihitung, bantu si biar dapat nih 20 akar 2 berapa? Berapa 20 akar 2? Nah, silakan diorek-orek dulu berapa jawabannya. Nah, ini nanti akan sering keluar sekali dalam pelajaran ini sampai berapa minggu. Jadi jangan benci nih, harus bisa. Berapa 20 akar 2? 800. Ya, 800 ya. Caranya seperti ini. Jadi 20 pangkat 2 kali akar 2 kuadrat. 20 pangkat 2. 2 kali 2, 400. Ini ya, akar 2 kali akar 2, akar 4. Jadi 2. 800. Nah, itu untuk Rama. 800. Ya. Jumlahin berapa hasilnya itu? Berapa? 100 tambah 800. 900. Jadi GP sama dengan akar 900. Kenapa? Ini kan GP pangkat 2 nih. Biar dapat GP diakarkan. Jadi akar 900 jawabannya. Nah, gitu. Nah, silakan catat dulu. Di sini kita pindah ke tampilan yang lain. Gimana, Rama? Sedikit tercerahkan ya. Ya, Pak. Tapi kamu harus nyatet dulu, jangan sampai enggak. Kalau enggak bakalan lupa. Coba Diki Pramana, hidupin mic dan wajahnya. Pengen lihat wajahnya. Diki kelas berapa Diki itu? Minggu depan kamu hadir lagi nggak meeting Zoom dengan Pak kira-kira Diki? Ya, Pak. Ya, jangan gitu ya. Tetap semangatnya. Matematika saya rasa itu bukan keahlian Gus, tapi kayaknya Gus ingin mencoba ya. Oke, Gus. Kamu nangkap nggak dapat 900 ini dari mana tadi? Dari 100 tambah 800. Terus kok jadi akar 900? Ngerti nggak? Kok dapat jadi akar 900? Kenapa? 10 kuadrat tambah 20 akar 2 kuadrat. Oh iya. Oke ya. Nah, sekarang Diki tetap bersama Bapak. Mari kita lakukan ujian. Ujian. Ini pretestnya udah selesai ya, Jadi jangan lupa dilihat di classroom-nya. Jadi gitu ya untuk pretest. Jadi itu adalah materi-materi dasar selama pembelajaran kita. Itu akan kamu hadapi selama 2 bulan ke depan. Jadi jangan menolak. Sekarang Diki, kamu kan ikut dari pertama ya Diki ya? Apa, Pak? Ikut Zoom-nya dari pertama kan enggak ya, di tengah-tengah kamu masuk kan? Sekarang saya tanya, apa yang kamu dapat selama pembelajaran yang tadi itu? Apa aja poin-poin pembelajarannya? Hitung apa aja sih kita dari tadi? 1, 2, 3 itu sebutin. 1 akar kuadrat. Mengkuadratkan bentuk akar. Lurusin bahasanya. Yang kedua apa yang kamu tangkap? Segitiga itu apa namanya?
Pitagoras. Diingat ya. Ya, Pak. Nah, tadi yang ikut dari awal itu, kalau nggak salah, Eni. Coba bantu Pak. Masih ada nggak? Eliana, Putri. Halo, Eli. Iya, Pak. Nah, coba dirangkum apa pembelajaran tadi. Poin-poinnya aja. 1, 2, 3. Gitu. 1 tentang apa, 2 tentang apa, 3 tentang apa. Lupa ya? Oke. Adit, Tia. Kita belajar apa, Adit? Pertama belajar Pitagoras dulu. Oke, tulis semuanya Pitagoras. Yang kedua? Pitagoras. Mengkuadratkan bentuk akar. Ya itu, 1 Pitagoras, 2 kuadrat bentuk akar. Lagi 1? Menentukan nilai. Tunggu dulu, Pak. Yang paling awal tuh yang ada gambar kubus sama balok sama limasnya itu kita ngapain? Menentukan nilai gini, TM tuh. Ah, bukan. Jadi pelajaran kita hari ini yang pertama yang ada gambar kubus balok itu adalah menentukan penamaan dimensi 3. Kubus gimana namanya? Limas gimana namanya? Itu paling basic. Baru Pitagoras dan akar-akar. Itu pembelajaran kita yang tadi. Oke. Lagi 10 menit ya. Lagi 10 menit ini saya akan akhiri. Silakan cek Classroom. Ada 1 soal yang wajib kalian kerjakan dalam 1 minggu. Saya akan sharing sedikit. Ini akan saya bagikan ke semua anak. Ini sengaja saya ketikkan buat anak semua ya. Jadi kalau saya nggak ngajar matematika wajib, nah ini ya. Ini materinya akan kita bahas. Ini soalnya, jawabannya ini. Tolong dibaca gitu nih. Ini soalnya, ini jawabannya sudah saya buatkan. Cara ngitungnya juga sudah saya ketikkan. Nanti PR-nya itu di halaman terakhir ini. Ini PR-nya. Membuat kamar tidur berukuran 3 meter kali 3 meter, tingginya 4 meter. Di tengah-tengah pelafon ada lampu. 1 tembok isi saklar. Cari jarak dari lampu ke tembok. Cari lampu ke saklar. Bayangin nih, kamu punya kamar 3 meter kali 3 meter kali 4 meter. Panjangnya 3, lebarnya 3, tinggi plafonnya 4. Jadi berbentuk balok. Ya, paham ya? Coba Diki bisa bayangkan. Kamu punya kamar, panjangnya 3, lebarnya 3, tingginya 4. Tinggi plafonnya gitu. Di tengah plafonnya itu isi lampu. Terus di tengah-tengah tembok isi juga saklar. Jarak dari saklar ke lampu itu berapa meter? Itu pakai Pitagoras nanti. Silakan dihitung. Soalnya cuma 1, waktunya 1 minggu. Kalian bisa diskusi, kalian bisa tanya temannya. Silakan dikerjakan di folio, dipoto, masukkan ke Google Classroom. Ya, caranya di atas bisa dilihat. Ini contoh-contoh soalnya. Oh, ini caranya bisa dilihat. Dibaca. Saya ingin coba IPS. Saya tidak mau meremehkan. Berapa yang hadir Zoom ini yang bisa? Itu aja. Ya. Sekian pelajaran saya kali ini. Ada yang mau nanya nggak tentang soal yang saya kasih tadi? Kira-kira sanggup nggak anak IPS semua ini? 2 dan 3. Ini saya samakan dengan anak IPA soalnya ya. Kan matematika wajib juga. Tidak mau saya anak tirikan. Saya minta pendapatnya dari Kadek Mardika. Gimana? Sanggup atau enggak? Saya ngasal aja nih orangnya. Saya Kadek? Dicoba ya. Eliana gimana Eliana? Biardana? Jordi? Coba ya. Ya coba aja Pak. Ya Jordi coba bilang. Eli coba juga. Jangan takut dengan soal ini. Ini adalah soal. Harus di-tackle. Jangan sampai dibiarkan mengalahkannya. Ya, sekian pertemuan pagi ini. Masih ada sisa waktu. Silakan kamu absen dulu, habis itu baru buka classroom-nya. Ya. Sekian pelajaran pagi ini. Selamat pagi. Mari kita tutup dengan doa. Diki, tutup dengan doa, Diki. Sebelum mengakhiri kegiatan, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Mari kita akhiri meeting Zoom pagi ini. Jangan, minggu depan saya tunggu lagi kehadiran anak semua ya.
Jangan takut, tetap hadir. Oke, silakan meninggalkan meeting Zoom.